pagi guys, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan, yaitu perawat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang peran penting perawat dalam dunia kesehatan. Yuk langsung aja videonya. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kami ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuna, ini Aura, dan satu lagi teman saya Elia. Jadi di wawancara atau sharing kali ini kita mau diskusi santai aja nih seputar kesehatan, karena kebetulan profesi yang Bapak miliki itu sangat membutuhkan untuk kebutuhan tugas kami. Jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Jadi sebelum itu sudah berapa lama Bapak bekerja di sini dan di mana tempat Bapak bekerja? Saya bekerja di sini hampir 19 tahun lebih. Tempat bekerja saya, tempat sekarang ini itu Puskesmas Palahan. Tapi yang berbeda yaitu emergency. Ini berbeda dari unit yang lain biasanya. Kira itu, silakan ada lagi. Kemudian, motivasi apa atau hal apa yang membuat Bapak meneruskan bekerja sebagai perawat sampai saat ini? Kalau bicara tentang motivasi dalam bekerja, ada dua hal, ada yang formal, ada yang tidak. Formal itu begini, orang mengatakan bahwa perawat itu adalah panggilan jiwa katanya. Tapi kadang kalau di kenyataan tidak seperti itu. Ada juga yang misalnya ini mungkin peluang terbaik dia, walaupun bukan keinginan dia, tapi dia mampu mencapai itu. Karena kalau di riwayat perjalanan Bapak bagaimana jadi perawat itu bukan cita-cita sebenarnya, tapi di situ ada kesempatan, ada kemampuan, ada keinginan. Dan bukan cita-cita, tapi harus kita melaksanakan. Itu secara informal itu artinya, wah ini gimana saya ini, apakah kalau enggak, saya kan cita-cita bukan perawat, tapi harus di peluang saya ada, apakah saya kejar cita-cita atau sekarang. Artinya adalah kesempatan itu berdasar keinginan jadi perawat itu bukan hanya sekedar panggilan jiwa, tapi kesempatan ada, tidak peluangnya ada, tidak. Itu secara informal, maksudnya tidak secara formalitas. Tetapi kalau formalitasnya, kenapa sih mau jadi perawat itu? Kadang adanya ingin membantu, berbagi kasih, itu kan formal sifatnya, maksudnya itu yang secara orang banyak itu gitu kata-katanya secara akademik. Ada juga misalnya pekerjaannya mulia, bisa bantu orang, kenapa sih Bapak milih perawat begitu karena itu. Atau juga misalnya kalau pekerjaan perawat itu gimana saja kan bisa diterima, di rumah sakit bisa diterima, di klinik bisa diterima, di puskesmas dimanapun kita dibutuhkan masih bisa. Peluang jenjang karirnya panjang, jadi tidak akan, bahasanya itu tidak akan kesusahan mencari lahan pekerjaan. Pasti itu kalau anak-anak zaman genjer sekarang, bagaimana itu bisa menghasilkan uang, pasti itu. Yang kedua terakhir adalah bisa membangun karakter katanya. Membangun karakter itu misalnya pada perawat harus sabar, harus tangkas, harus pengetahuannya harus banyak juga. Artinya kalau dulunya nggak sabar bisa sabar, dulunya nggak bisa teratur, manajemen waktunya kapan harus berangkat, kapan harus mengatur, itu penting. Itu makanya bahasanya adalah formal. Nah itu agak panjang sedikit, karena ini bicara tentang motivasi. Beda bicara tentang misalnya kayak tadi, kenapa bekerja, misalnya berapa lama, itu masih saja jawabannya 9 tahun kerja malah setelah selesai. Makanya tuh motonya tuh macam-macam. Ada karena motivasi itu, karakter seorang perawat itu sama dengan pentingnya dengan pengetahuan yang dia miliki. Kalau dia perawat tapi tidak punya pengetahuan, agak susah juga. Nah, jadi ada lagi? Oke Bapak, selama bekerja apa saja yang menjadi tantangan atau kendala saat Bapak bekerja di puskesmas ini? Semua pekerjaan punya tantangan dan punya keuntungan masing-masing. Nanti bicara tentang tantangan pekerjaan itu macam-macam. Misalnya satu, beban kerja. Kenapa sih kalau yang lain-lain kerjanya kan cuma
pagi saja sampai sore pulang. Kalau di dunia kesehatan itu bisa pagi, sore, atau malam, tergantung shiftnya. Itu namanya beban kerja. Atau keterbatasan sarananya bisa terjadi. Kalau sekarang di tempat saya, misalnya di puskesmas, karena ini masih Pangandaran ini adalah masuk kota Samarinda, jadi fasilitasnya disiapkan untuk kota, jadi semuanya serba ada. Obat-obatan kita punya, fasilitasnya punya, yang lengkap. Artinya, tapi tidak selengkap seperti rumah sakit. Kalau rumah sakit pasti lengkap, kalau kita di sini rumah sakit. Yang lain misalnya kendalanya apa? Sistem informasinya. Misalnya kadang kan orang luar nanya apa, bagaimana sih masyarakat itu pasti ada berita lewat IG, Facebook, segala macam. Karena tidak mungkin misalnya yang bisa offline rumahnya jauh nanya ke sini jauh-jauh tidak mungkin. Nah, itu keterbatasan kadang. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah tentang hambatan. Misalnya nih ketemu pasien, saya sukunya Banjar, ketemunya Jawa, ini beda komunikasi. Misalnya di Jawa kalau orang tua bahasanya beda dengan yang muda, ada halus, ada kasar. Nanti ketemu orang Bugis begitu lagi, hambatan-hambatan sering terjadi. Ada juga misalnya suku A bisa bahasa daerah, tetapi kita yang berbeda suku nggak mungkin pakai suku yang mbak-mbak yang biasa pakai bahasa ini di bahasa Indonesia tidak bisa. Mau tidak mau kita bentuk keluarganya untuk mengkomunikasikan itu. Yang terakhir adalah risiko. Nah, di kesehatan itu adalah risikonya. Kalau kita tidak sesuai prosedur operasional yang dilakukan, kita bisa terkena penyakit hasil itu sendiri karena kita tidak bekerja dengan tidak hati-hati. Makanya itu diperlukanlah pengetahuan bagaimana risiko yang terjadi. Saya kira itu ada lagi. Nah, selanjutnya gimana sih perasaan Bapak itu selama menjadi perawat? Banyak hal. Kalau perawat itu kan banyak suka, ada duka. Ini tergantung, ini mau yang suka atau duka dulu. Yang suka, artinya ini. Kalau suka itu kita dikenal orang. Artinya kita di manapun, oh itu ada Pak Menteri, oh itu ada perawat A, itu ada perawat B, bisa bantu kita nanti. Artinya kita dikenal, paling tidak tetangga dulu kenal. Yang kedua, sukanya lagi adalah kalau kita dapat pekerjaan finansial, kita mendapatkan penghasilan. Paling tidak perawat kesehatan itu kalau tidak salah 2 juta atau 3 juta itu minimal ya kalau rumah sakit, belum yang lain-lain. Nah itu biasanya menjadi sukanya karena secara finansial dapat dan segala macam mendapat. Tetapi dukanya juga ada. Biasanya kalau lagi jam bekerja, bayangkan misalnya pada saat lebaran kita harus keluar, harusnya ngumpul. Kayak saya biasanya tidak ngumpul dengan keluarga karena tugas. Nah itu dukanya itu nggak bisa orang, walaupun misalnya saya dapat THR duit banyak, kalau saya nggak bisa berkumpul pada hari karena saya tugas juga nggak bisa. Nah itu biasanya mau tidak mau harus saya lakukan. Duka yang lain banyak, misalnya harus kalau yang di perbatasan itu harus pergi keluar daerah, harus menjemput pasien, harus mengantar dalam keadaan emergensi, situasi-situasi darurat harus saya tangani sendiri. Di situ antara hidup dan mati, bagaimana harus mengambil keputusan dengan cepat. Makanya diperlukan adalah pengetahuan dan kemampuan. Jadi kita harus bahwa kita tuh ya harus menjiwai, harus artinya kita tuh senang, harus passionnya harus. Kalau sudah menyentuh di situ, saya nggak passion itu Pak. Kalau sudah bekerja di situ, Anda tidak bisa mengatakan tidak. Anda harus lakukan itu dan harus ikuti drama itu dengan sepenuh hati, mau tidak mau. Kira itu ada lagi? Padahal kalau ada pasien yang bisa diajak kerjasama itu, gimana cara Bapak menghadapi pasien tersebut? Oh, perbedaan pilihannya. Jadi banyak karakter-karakter. Misalnya anggap aja satu orang dewasa saja. Orang dewasa itu misalnya keadaan panik, terutama emak-emak. Ini yang paling krusial adalah emak-emak.
emak-emak sendiri yang sakit atau keluarga yang sakit. Jadi dua karakter ini bikin repot. Pertama harus dilakukan adalah petugasnya atau kita sendiri harus tenang. Itu kuncinya. Kita sebagai petugas tetap tenang dan profesional. Setelah kita bisa tenang, baru kita bisa kendalikan keadaan, baru kita bisa menenangkan pasiennya. Yang kedua, dengarkan. Dia ngomong apa, dengarkan dengan aktif. Biarkan dia mengeluarkan semua unek-unek itu supaya apa yang mau disampaikan tidak tertahan. Jadi pada saat dia sudah selesai dengan semua permasalahannya, kita bisa menyuruh untuk diam. Kalau dia belum selesai, jangan Anda suruh dia diam, nanti akan tambah panjang. Jadi pendengar yang baik itu penting. Yang ketiga adalah edukasi atau kasih pembelajaran atau pendidikan kesehatan dengan bahasa komunikasi yang baik, bahasa yang sederhana, yang simpel, maksudnya jangan yang aneh-aneh. Pokoknya contohnya begini bu, begini bu. Nah, biasanya itu begitu tuh ibu-ibu. Nanti pada anak-anak akan berbeda lagi caranya. Nggak mungkin cara anak-anak tuh, dek nanti adek ini ya diam ya, nggak bisa. Itu diajak dia berimajinasi kalau anak-anak kecil itu. Bagaimana kemarin main bolanya bagus? Iya pak, karena ada kasus dulu misalnya dia mancing, habis itu kata mancingnya nyangkut di tangan, nyangkut begini, dia teriak, nah kita mau di mana? Ditanya, tadi ikannya dapat berapa? Banyak nggak dapat om. Wah, kenapa mancing di sini? Nggak tahu om, begini om. Jadi kita mencoba untuk menyelami apa yang didapatkan dengan harapan trustnya, percayanya terbangun. Jadi kita ini sebagai petugas, oh bapak kita petugas, berarti harus ikuti dia. Kita petugas yang harus tanya, ini mau diapain? Mau dilepas atau mau dibawa pulang? Namanya anak nggak tahu kan, jadi cara komunikasi kita kan berbeda lagi dengan ibu dengan anak jadi. Aduh om, mau dilepas, mau dilepas ya? Iya om, tapi nanti sakit sedikit tidak apa-apa, nggak apa-apa om, tahan dikit ya, iya. Artinya komunikasi itu penting. Tetapi nanti pertanyaan selanjutnya, apakah dia langsung menerima? Yang selanjutnya adalah libatkan orang tuanya atau libatkan keluarga untuk menemani dia pada saat kita melakukan tindakan sesuatu kepada pasien tersebut, baik pada orang tua maupun pada anak-anaknya. Solusinya itu adalah yang selanjutnya adalah memberikan pilihan. Ini mau jadi begini atau mau yang begini. Maksudnya supaya dia bisa menimbang dan bisa mencerna di dalam pikirannya. Yang terakhir adalah batasan harus tegas. Ya, kasih gampang. Sebentar ya. Halo Tuli. Saya lagi ada urusan sebentar. Kita mati dulu ya. Yang terakhir adalah batasannya harus tegas. Ini posisinya tidak boleh bu. Ini yang boleh. Kalau ibu lakukan ini, saya tidak bertanggung jawab. Kalau pilihannya ini jelas, ini adanya begini, ininya begini. Kita sebagai petugas harus jelas memposisikan ini, tidak ada tawar di situ. Kalau batasan harus tegas, tidak ada tawar menawar. Tapi kalau ada tawaran, baru kita harus kasih pilihan A dan B atau dengan C. Kalau itu tidak boleh, jangan. Nah, saya kira itu bagaimana cara mengatasi atau mengangkat hambatan-hambatan menghadapi pasien-pasien yang susah dihadapi. Itu dan ini. Nanti nih Pak, kerjasama antar perawat di puskesmas tersebut bagaimana? Sebenarnya secara sistem petugas itu ada role-nya, ada aturannya, ada standar operasi prosedurnya. Misalnya pertama, kita itu setiap pergantian sih kita harus berbicara, berkomunikasi dulu. Misalnya kayak saya ini posisi dari malam, saya berbicara. Ini pasien dari malam ada 5-6 orang, kasusnya adalah A, B, dan C, dan D. Yang jadi perhatian dari malam adalah ini, yang ini, yang ini. Bahwa ini perlu nanti seperti
ke kejadian kembali dengan keadaan yang sama, tindakan apa, planning rencana selanjutnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah pergantian shift itu harus komunikasi. Jadi nggak bisa, makanya saya kadang pulang di rumah terlambat gara-gara apa? Harus berkomunikasi dulu, menyampaikan dulu apa yang terjadi. Karena tidak bisa misalnya on time, misalnya setengah 8 langsung pulang, tidak bisa. Kadang ada pasien yang darurat, pada saat misalnya jam 7.20 dia datang dengan emergency, nggak mungkin, biasanya nggak saya pulang kan? Pasien di hadapan, dia juga pergi. Nah kalau dia mati jalan, pasti masalah. Jadi kalau mengalami seperti itu, ada sesuatu yang kita lakukan tindakan dulu, kerjakan dulu, mengurangi dulu, baru over to shift selanjutnya menyampaikan ini keadaannya begini, pastinya adanya kerjasama itu adanya over shift itu artinya menyampaikan dengan berkasih. Yang kedua adalah manajemennya harus ketat, yang keluar apa, yang masuk apa, supaya komunikasi itu tetap terjadi. Karena istilah nanti akan datang komunikasi itu kata, misalnya saya sudah kasihkan obat A, tapi saya tidak tulis dan tidak saya sampaikan dan berikutnya dia akan memberikan obat yang sama lagi, dia terdapat dua efek, itu akan berbahaya. Yang ketiga adalah kita kerja harus profesional, yang nanti ada dokter, kita sampaikan lagi dokter ini, nanti kalau trio saya butuhnya ini, nah itu juga penting. Bagaimana membangun komunikasi. Jadi di kesehatan itu tidak ada yang dominan. Di kesehatan itu adalah interpersonal namanya. Setiap profesi itu punya tugas tanggung jawab dan punya beban tugas masing-masing yang berat. Artinya, misalnya dokter kalau tidak bisa, kalau di situ jadi tim dan dia tidak bisa dia tidak bisa melakukan diagnosis apa. Misalnya di situ ada orang melahirkan, dokter ada sebidangnya nggak sih dengan yang orang melahirkan. Sama juga yang lain, tugas yang lain, gizi dan segala macam. Artinya di situ kesehatan itu tidak ada yang dominan, tapi interpersonal shifting, saling ketergantungan satu sama lain karena itu terbangun oleh sistem. Saya kira itu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami pada hari ini. Jawabannya benar-benar memuaskan kami. Itu saja mungkin kami akhir. Oke, terima kasih hari ini. Sekian video wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga kita mendapat banyak pengetahuan dan motivasi tentang dunia keperawatan.